Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini marilah kita bahas tentang pemulihan fungsi masjid. Baik teman-teman santri dan para mahasiswa, saat ini pembahasan seputar masjid semakin mengemuka di Indonesia, baik dalam praktek maupun teori. Setelah sekian lama masjid ditinggalkan umat. Hal ini sangat menggembirakan karena salah satu tujuan pokok seputar masjid itu tidak jauh dari bagaimana mengembalikan fungsi dan potensi masjid. Berbicara tentang potensi dan fungsi masjid, memang sangat banyak, sama banyaknya ketika membicarakan permasalahan masjid. Sebagai bagian awal yang akan kita bicarakan dari potensi dan fungsi masjid itu, pertama, bahwa masjid itu berfungsi sebagai tempat ibadah seperti sholat, dzikir, dan mengaji. Fungsi ini menjadikan masjid sebagai tempat pemenuhan kebutuhan rohani umat. Kedua, masjid mempunyai fungsi penyelesaian masalah di bidang sosial lewat kegiatan yang bersifat bantuan langsung kepada masyarakat seperti pemberian santunan bagi fakir, miskin, dan anak terlantar, dan pemberian bantuan di bidang kesehatan. Ketiga, di bidang pendidikan, masjid juga memiliki potensi yang luas. Lewat kegiatan seperti kajian-kajian Islam, pengajaran Al-Quran bagi anak-anak hingga dewasa, masjid akan berkontribusi bagi pendidikan. Keempat, masjid mempunyai potensi ekonomi. Apabila potensi zakat, infak, dan sedekah umat dikelola dengan dan disalurkan untuk bantuan-bantuan usaha produktif masyarakat atau untuk pendirian lembaga keuangan syariah ataupun koperasi. Kelima, masjid juga dapat membentuk karakter masyarakat menjadi lebih baik. Masyarakat yang berbaur dan bertemu di masjid ketika saat jemaah atau kegiatan kajian Islam dapat saling mengenal dan menimbulkan kerukunan sosial yang kuat. Ketika si miskin dan si kaya bertemu di masjid, akan terjadi interaksi saling bantu-membantu. Bahkan saat masjid akan dibangun, masyarakat akan bergotong royong mengumpulkan dan mengorbankan sumber daya yang dimiliki demi berdirinya sebuah masjid. Ghazalba, dalam hal ini Sidi Ghazalba, dalam bukunya Masjid, Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam, Jakarta, Pustaka Antara 1975, halaman 117 sampai 125. Dia lebih memerinci tentang tugas-tugas masjid yang telah ditanamkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, antara lain sebagai tempat sujud, yaitu tempat salat 5 waktu yang bernilai wajib dan salat yang bernilai sunnah. Tempat memberi dan menerima pengajaran, baik ilmu agama ataupun ilmu dunia. Tempat mengumumkan hal-hal penting yang menyangkut hidup masyarakat Islam. Tempat baitul mal atau kas negara atau kas umat Islam. Tempat sidang soal hukum dan peradilan, tempat menyelesaikan persoalan masyarakat dan negara, tempat menyusun strategi dan taktik perang, tempat penghulu memimpin upacara pernikahan, dan sekaligus tempat peradilan perselisihan rumah tangga, tempat menyalatkan jenazah, tempat sosial, yaitu sebagai tempat tinggal bagi musafir yang dalam perjalanan, tempat membaca Al-Quran. Apabila potensi dan fungsi masjid tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, maka masalah-masalah kemasyarakatan akan terselesaikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf Kala dalam
Sucipto itu Heri Sucipto dalam bukunya Memakmurkan Masjid bersama Yusuf Kala, Jakarta, Grapindo Books Media 2014 halaman 88. Bahwa jadikan masjid sebagai solusi berbagai persoalan. Dengan begitu, umat akan terbantu dalam mengarungi kehidupan. Namun di sisi lain, sangat disayangkan masjid yang berjumlah kurang lebih ada 700.000 masjid dan tersebar dari Sabang sampai Merauke yang digunakan oleh 207.176.162 jiwa yang umat Islamnya 87,185% dari penduduk Indonesia itu justru masih mengalami berbagai permasalahan. Sucipto menyampaikan bahwa terdapat dua kecenderungan penyimpangan dalam pengelolaan masjid. Pertama, pengelolaan masjid secara konvensional. Artinya gerak dan lingkup masjid dibatasi pada dimensi vertikal, hubungan manusia dengan Allah saja. Sedang dimensi-dimensi horizontal kemasyarakatan dijauhkan dari masjid. Kedua, pengelolaan masjid yang melewati batasan syariat Islam. Artinya melakukan penyelenggaraan masjid pada ranah fungsi sosial namun kebablasan dengan menyelenggarakan berbagai acara yang menyimpang di masjid. Ini menurut Heri Sucipto dalam Memakmurkan Masjid bersama Yusuf Kala halaman 66. Masalah lain adalah masih banyak takmir masjid melakukan pengelolaan secara tradisional yang tanpa perencanaan yang jelas, tanpa pembagian tugas, tanpa laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya. Nah, ini dikutip dari Muhammad Ayub dalam Manajemen Masjid Jakarta Gema Insani Press 2005 halaman 33 sampai 34. Paparan-paparan di atas menggambarkan begitu banyak dan pentingnya fungsi masjid bagi umat Islam dan didapati pula fungsi masjid yang belum dapat dioptimalkan. Kondisi masjid seperti tersebut diibaratkan seperti orang yang mempunyai handphone canggih dengan multifungsi, dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi yang beraneka ragam untuk beragam fungsi, namun hanya digunakan sebatas untuk telepon dan mengirim SMS. Demikian halnya masjid yang mempunyai beragam fungsi, namun difungsikan sebatas sebagai tempat sholat dan dzikir saja. Permasalahan-permasalahan yang muncul di masjid sebenarnya muaranya tidak jauh dari bagaimana manajemen masjid oleh takmir masjid itu sendiri. Apabila proses manajemen masjid tidak dapat mewujudkan fungsi-fungsi masjid ideal, maka ada masalah di dalam manusia yang menjalankan manajemen. Hal ini berarti membicarakan bagaimana internal takmir masjid menjalankan manajemen masjid. Kekurangan takmir dalam memuncul karena kekurangnya kemampuan manajerial, pemahaman fungsi dan potensi masjid, serta dapat juga karena kurangnya sumber daya manusia yang menjalankan manajemen masjid dan sebagainya. Demikian teman-teman tentang pemulihan fungsi masjid. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.